suaranya agak serak kan, tapi kita harus positive thinking, semuanya akan berjalan baik-baik, sanggup dan semua akan sehat ya. Karena you is what you're thinking, apa yang kamu pikirkan itulah diri kamu. Jadi kalau kamu pikir kamu sehat, insya Allah sehat. Untuk hari ini udah berdoa apa belum? Sudah ya, oke. Kita berdoa lagi untuk pelajaran di Fatihah hadis. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Siapa yang hari ini tidak hadir? Rainaldi, terus siapa lagi? Rainaldi aja? Terima kasih. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Bapak ingin sedikit kita request dulu otak kita ya, karena ini ada mulai siang ya. Silakan berdiri semua. Ya, silakan berdiri semuanya. Oke, siap ya. Petunjuknya dengarkan baik-baik petunjuk dari Pak. Ketika Bapak bilang selamat pagi, maka tepuk satu. Ketika Bapak bilang selamat siang, maka tepuk dua. Ketika Bapak bilang selamat malam, maka hujan. Hujan gimana tuh Pak hujan? Hujan itu tepuknya tidak berhenti. Oke. Selain itu jangan. Selain itu jangan. Bisa dipahami nggak? Tes dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Oke. Siap ya. Udah paham belum? Sampai lagi ya? Oke, kalau mau silakan berdiri. Oke, siap. Selamat malam. Siapa yang belum? Yang belum ya, siapa yang belum banyak? Itu yang menang, yang akan tepuk dulu. Yang akan tepuk dulu. Tadi siapa yang tepuk? Yang menang lain yang belum baik. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Malam. Oke, 30 orang. Satu benar. Ulangi. Ini yang tenang aja ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Pagi. Berarti itu kenapa kalian duduk? Oh ya, Gak konsentrasi. Karena di kita petunjuknya kalau selamat pagi tepuk sekali, selamat siang, selamat malam hujan. Kalau selain itu jangan. Kalau pagi doang, nah tepuk kan bukan selamat pagi. Kalau malam doang, nggak tepuk karena bukan selamat malam. Intinya apa dari permainan itu? Kamu harus konsentrasi, perhatikan instruksinya. Oke, siap semua ya. Nah, berikutnya anak-anak semua, kita review dulu sedikit ya. Nah, Bapak baru review sedikit materi yang sebelumnya.
Kita sebelumnya sudah ngapain nggak? Belajar tentang sel. Belajar tentang sel. Kemarin kita sudah praktikum pakai apa? Mikroskop. Di situ ada sel apa dengan sel apa? Sel apa dengan sel tumor. Ada perbedaannya? Ada. Kamu lihat secara langsung kemarin? Ya, langsung pakai mikroskop. Nah, sel itu kemarin kalau bersama-sama akan membentuk apa? Organ. Jaringan dulu ya, jaringan dulu baru organ. Nah, organ ini akan membentuk suatu apa kemarin? Misalnya, gambarannya kalau hidung, paru-paru akan membentuk apa? Lambung, mulut membentuk apa? Sistem pencernaan. Nah, hari ini kita akan membahas dari mulai sel bergabung dari apa tadi? Organ, jaringan dulu ya buat organ. Udah organ jadi apa? Sistem organ sebenarnya. Nah, sistem organ yang akan kita bahas adalah hari ini adalah ini. Ya, sama sistem pencernaan pada Bapak punya pertanyaan tadi udah buka pertanyaannya sedikit. Apakah yang kamu rasakan ketika makan nasi kembali? Apa nggak ada rasa? Ada yang lembek? Macam-macamnya. Dengan jumlah yang sama, mana yang lebih mengenyangkan, daging atau nasi? Daging atau nasi? Kalau yang kenyang biasanya kita makan nasi, gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan pembelajaran kali ini? Nah, kita ingin tahu kenapa kok nasi itu bisa menjadi kenyang, kenapa daging nggak terlalu kenyang. Nah, makanya kita hari ini akan belajar tentang pembuatan. Untuk hari ini, nanti kalian akan menganalisis kandungan dari jam pertama yang nanti sudah kalian bawa, kandungan apa? Kandungan karbohidrat, lemak dan terus kemudian setelah itu nanti kalian juga akan menguji kandungan karbohidrat yang kalian konsumsi sehari. Kemudian kalian akan membuat laporan praktikum uji makanan dan nanti laporannya akan dinilai. Nah, sekarang yang dinilai apa? Yang pertama pengetahuan, pengetahuan dan sikap. Nah, kemudian kita pretest. Nah, untuk pretest silakan dibagikan dulu handphonenya. Oke, sudah. Yang mau di sana hanya nomor 1 ya. Ini jangan lama-lama ya, waktunya 2 menit. Oke, kita langsung lanjut aja berarti ya, waktu ya. Oke, berikutnya. Nah, kita lihat yang respon 1 lagi belum. Oh, Pak Ibu ya. Oh, ternyata Anastasia ya. Oke, ini karena aja. Nanti kita akan lebih lama di pos tes. Jadi berkelompok sudah kita berkelompok semua ya. Sudah berkelompok. Nah, berikutnya kita masuk ke fase 1. Oke.
rumah, bahkan diperlukan beberapa orang dewasa ya untuk membantu mengangkatnya ya. Nah, beratnya sekitar 150 kg. Video kalian akan membagikan LKPD. Ini adalah LKPD kan, LKPD-nya diberi nama kelompok dulu ya. LKPD-nya silakan beri nama kelompok. Di halaman komentar, coba dilihat di halaman komentar. Di sana setelah menampilkan video tadi, buatlah 5 pertanyaan. Kira-kira kamu penasaran nggak? Oke, nah, waktunya sudah habis. Oke, kapal dulu untuk nanti sambil dikerjakan ya, karena waktunya ya. Oke, kita mulai. Yang kelompok minta satu pertanyaan dari satu kelompok tapi beda ya. Pertanyaannya harus berbeda. Oke, mulai dari Yosef. Apa pertanyaannya, Yosef? Apa metabolisme Anda bisa berfungsi? Apakah orang dengan metabolisme rendah seperti ini tadi atau itu bisa diturunkan penyakitnya ya atau kelainannya? Oke, untuk Yosef berikutnya untuk Oke, semuanya. Nah, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan ini? Nah, Bapak akan jelaskan lebih melalui fase keempat, yaitu kita akan mengolah data. Nah, tapi sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu praktikum kita hari ini. Jadi praktikum kita hari ini ada beberapa alat dampak. Yang pertama ada yang namanya ini apa namanya diuret. Ini namanya apa ulangi? Nanti saling bekerja sama ya. Ditolong praktikumnya bekerja sama ya. Ada yang menulis LKPD, ada yang apa namanya membuat dirinya atau kamu menghaluskan, ada yang meneteskan. Pokoknya silakan, tidak ada yang diam, semuanya harus terlibat. Silakan bagi tugas. Silakan bagi tugas. Kalau ada yang mau ditanyakan.
Kita perhitungnya 7 menit lagi, jadi dipercepat ini. Yang untuk tadi silakan diteteskan ke makanannya. Kalau yang uji luar itu bisa tangan sama orang selesai dengan presentasi. Tadi sudah berhitung, bagaimana perhitungannya bingung? Bingung itu adalah tanda otak sedang bekerja. Jadi kalau kamu bingung, bersyukurlah kamu berarti sedang belajar. Oke, nah sekarang kita presentasikan. Pasti ada perbedaan antara kelompok. Siapa yang mau tahu? Ya, silakan angkat tangannya. Oke, good. Mari kita memperkenalkan diri kami masing-masing dari sebelah kanan. Setelah dituangkan betadin menjadi warna. Kedua, ada roti. Setelah ditumpahkan betadin menjadi warna. Ketiga, ada biskuit. Setelah ditumpahkan betadin menjadi warna. Keempat, ada ayam. Setelah diteteskan betadin menjadi warna. Satu aja. Oke, yang berbeda kalau begini sama-sama agak berbeda. Sama, oke, jelasin kenapa sama Alina. Sama atau bagaimana? Ya, rata-rata gimana deh Pak? Ya, rata-rata sama ya. Karena sama-sama keluar dus kan ya Pak? Sama-sama keluar dus, oke. Jadi itu untuk kelompok satu. Tepuk tangan, aplaus untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi
Oke, anak-anak semua, tadi sudah selesai kita praktikumnya, sudah kita bereskan. Tadi sudah kembali. Nah, ini tadi kalian sudah melakukan data collection atau pengumpulan data dalam bentuk praktikum. Nah, berikutnya kalian melakukan data materi dengan diskusi. Tadi kita sudah presentasi. Nah, berikutnya anak-anak semua, hasil presentasi ini digunakan atau diolah. Nah, hasil pengolahan datanya nanti kita sama-sama akan menarik kesimpulan. Oke, kita menarik kesimpulan sama-sama ya. Oke, dari tadi makanan sehari-hari yang sudah kalian bawa ke sini ada yang telur, ada yang apa lagi? Roti, ada yang nasi, biskuit, ada yang pisang, dan lain-lain semua. Sudah kamu uji kandungan karbohidratnya, kandungan namanya lemaknya, dan juga kandungan proteinnya. Nah, sekarang Bapak ambil beberapa sampel kelompok untuk kita sama-sama menyimpulkan. Di kelompoknya Yose dulu, kelompok Yose, tadi makanan yang mengandung karbohidrat itu apa saja? Ada nasi, oke, terus roti. Nah, berarti makanan-makanan itu semuanya sudah kita uji ya. Berarti hari ini tujuan pembelajaran kita sudah tercapai atau belum? Sudah ya, bahwa kita sudah menganalisis kandungan karbohidrat, lemak, dan protein yang ada di dalam makanan. Nah, coba Bapak ingin satu orang yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Oke, Sabrina, ya silakan Sabrina. Oke, apakah benar kesimpulannya? Betul. Tepuk tangan dong. Sabrina. Oke, nah kita sudah menarik kesimpulan ya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Kita lanjut ke penguatan. Jadi Bapak akan jelaskan sebelum. Oke, jadi kandungan zat dalam makanan kita terdiri dari apa? Karbohidrat. Karbohidrat itu fungsinya berapa sih? Ternyata untuk sumber energi bagi tubuh. Yang diperlukan tubuh itu jumlahnya sesuai dengan aktivitas. Karena dalam 1 gram karbohidrat itu mengandung 16,8 kilokalori. Pencernaan karbohidrat dipecah menjadi gula sederhana, kemudian diserap oleh tubuh. Karbohidrat disimpan dalam lemak. Jadi kalau kita kebanyakan makan karbohidrat, ini nih contoh makanan yang mengandung karbohidrat, ada roti, ada gandum, ada nasi, dan lain sebagainya. Maka karbohidratnya akan disimpan dalam bentuk lemak. Makanya orangnya secara sendiri-sendiri maupun kelompok memiliki peranan tertentu dalam tubuh. Ini garam apa ya? Garam. Kita perlu garam, kita juga memerlukan mineral yang lain. Apa saja contohnya? Ada kalium, ada besi, ada iodin, ada magnesium, ada fosfor, ada kalium, dan ada natrium. Itu semuanya contoh-contoh garam mineral yang kalau kita kekurangan maka akan menimbulkan kelainan atau malfungsi atau penyakit. Jadi kalian harus harus seimbang dalam gizi atau dalam kandungan zat makanan. Perfect is artinya grup dengan performa terbaik, dengan antusiasme terbaik, dengan partisipasi terbaik, dan juga dengan kemampuan menjawab terbaik kelompok. Yes, semuanya baru ya. Cuma ini yang terbaik. Oke, untuk kelompok Yose nanti ada hadiah dari Bapak ya. Oke. Berikutnya kita akan berlanjut ke pos
poster, silakan dibuka handphonenya, Bapak akan share linknya. Harus banyak apanya? Apakah harus banyak lemaknya, harus banyak proteinnya, ataukah harus banyak karbohidratnya? Ini ketika diuji itu nanti harus ada apanya, berarti ya? Oke, ada 19, nih 3 orang lagi. Nah, berarti siapa yang juara coba? Oke, yang dilihat di sini adalah kecepatan juga ya. Oke, selanjutnya kita ke refleksi. Silakan linknya diklik. Sudah ada berapa yang masuk? Ini udah ada 11 ya. Oke, soalnya perasaan kamu ya, kira apa nih? Lagi itu bingung. Belajar tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Tugasnya nanti selain kamu belajar hari ini, nanti kamu bekerjasama dengan kantin untuk meneliti makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein yang ada di kantin. Itu untuk pembelajaran hari ini kita tutup sama-sama dengan bila topik video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.